وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما والحقنا بعبادك الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل اللهم افتح علينا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظمه وشرفه وكرمه اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي لا حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Pegang kitab semua. Hafiz mana kitabnya, belum beli? Dua mau beli, Hafiz mau beli kitabnya. Ntar beliin. Duitnya ada 35.000 ya. Walah. Udah hafal kayaknya ya. Ada yang mau beli gak? Apa mau hafalin aja? Ntar. Rizfa mau beli? Mau beli kitab? Enggak mau. Mau, ntar. Ya kalau mau, Hafiz sudah ada uangnya. Ya udah ntar aneh beli langsung. Oh, ada soal coba. Yang mic itu dimatiin deh coba cabut. Iya. Nggak enak kadang gitu suara. Udah. Oh masih ada ya? Yang coba yang mic yang kecil itu yang kabel dilurusin coba. Atau diapain kek? Ganti yang pakai mic yang gede coba. Pakai mic yang gede, tuker ya. Yang kecil nggak usah dinyalain. Mana sini mic-nya? Oh masih nyala ini? Mic yang kecil nggak usah dinyalain. Nah, yang gede aja. Oke. Nah, tahu kalau masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babun wa bisanadil muttasil ila musannaf rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmi fid-darain amin. Babun fil mujahadati. Pada adalah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala awliya hadil wajh Rasulullah bi hadratin bin fardu'ana wa taysir ana khususan ila musannaf wa kitab al-imam yashrakan nawawi wal qutub. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babun fil mujahadati, qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut. Wa qala ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila ay inqati' ilayhi. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim wa la yatu fil babi katsiratun ma'lumah. Bab tentang mujahadah. Apa mujahadah? Melawan hawa nafsu. Diambil dari kalimat al-juhd atau al-jahd, susah payah. Jihad, berperang atau melawan, itu namanya mujahadah. Ini pakai wazan mufa'alah. Mufa'alah berarti ada muqabalahnya, saling. Iya. Ada saling melawan gitu. Jadi hawa nafsu kita itu terus setiap hari itu tidak lelahnya 24 jam siang dan malam, lail wan nahar, kalau kata Quran itu lail wan nahar, siang malam berusaha untuk menjerumuskan kita kepada sesuatu yang berdosa. Siang malam agak capek dia. Kalau kita kadang-kadang istirahat ya, kalau hawa nafsu tuh enggak. Bagaimana caranya selalu berbuat jahat? Tuh hawa nafsu. Harusnya kita jangan capek dan jangan pernah lelah untuk melawan juga. Kalau kita udah kalah pasti dah. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur isma rabbik, dan ingatlah atau sebutlah nama Tuhanmu. Wadhkur, sebutlah, isma rabbik, nama Tuhanmu. Wa tabattal tuh berusaha, yang kotek ya nggak usah mikirin apa-apa, udah benar-benar fokus kepada Tuhan, itu namanya tabattul. Ibadah full ibadah, nggak ada kalimat leha-leha, santai-santai, itu namanya tabattul. Karena sulit loh lawan hawa nafsu. Lagi ente punya HP, waduh, namanya tabattul. Jangan sampai terganggu. Itu namanya wa tabattal ilaihi tabtila. Nah, dengan kita masuk ke pesantren itu udah termasuk tabattul, memutus semua hubungan dari luar. Jangan sampai ada gangguan-gangguan masuk. Iya, jangan sampai. Harusnya begitu kan. Anda pernah cerita kan? Ada orang mondok berapa tahun, lama dah. Setiap bulan atau setiap berapa hari, setiap berapa minggu sekali datang surat dari rumahnya. Nggak disampaikan sama kiainya. Datang surat. Zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada direct message. Belum ada. Mau pakai perangko, ngirim duit pakai wesel. Lama sampai seminggu kadang-kadang, atau sebulan kirim surat wesel, kirim 200 nyampe cuma 195.000, 5.000-nya buat admin. Zaman abangannya begitu, wesel namanya. Kirim 300.000 nyampe cuma 275, bagian buat admin. Nah, ini orang mondok lama, setiap bulan atau beberapa hari sekali datang surat dari rumahnya. Nyampe ke tangan kiai, nggak dikasih suratnya. Tapi dikasih, nanti ditahan pas sudah mau lulus, sudah 10 tahun mondok,
Dipanggil itu, Cong, sini Cong. Meriki Cong gitu. Kalau kata orang Jawa, meriki, sini. Tadi ya jangan. Nih, sekarung suratnya, bayangin. Baca satu-satu. Apa ini Pak Kiai, itu surat-surat kamu yang datang ke saya. Oh enggak, dibaca aja udah. Baca, nanti dia nangis, nanti dia ini. Tapi jadi kiai. Karena nggak terganggu. Karena setan ini tuh selalu mengganggu. Datang orang tua ente, kayaknya ini pengen pulang, izin. Datang si Anu minjem HP, izin akhirnya. Pokoknya mengganggu. Iya, mendingan nangis sekarang daripada nangis nanti. Mendingan capek sekarang daripada capek nanti. Nangis kecil ditinggal orang tua, jauh dari orang, nggak apa-apa, nangis aja sekarang, nggak diketawain kok. Ane juga nangis dulu di pojokan, gitu. Tapi nangisnya ya nangis yang keren lah gitu, nggak kelihatan nangis. Padahal hatinya itu, wah, teman-teman Ane didatengin, Ane nggak didatengin. Semua lengkap, satu pondok didatangi, sekelas tuh namanya anak baru, penjemputan massal, anak baru semua didatengin. Aneh sendiri nggak didatengin. Allahu Akbar, gimana nggak nangis? Pertama-tama aneh pura-pura, ya nggak datengin. Udah saya emang kenapa sih? Emang apa? Di kamar mandi, di kamar mandi aneh sesegukan. Mana sih Umi nih? Iya, Ane manggil ibu Ane Umi. Aduh, Ane jadi nangis sekarang. Maksudnya nangis lucu gitu kok bisa nangis gitu. Pertama, ya nggak datengin, diledekin. Apa sih emang kenapa? Namanya juga mau pesantren, Ane juga pengen pesantren, pengen sendiri. Enggak, emang kenapa? Nggak apa-apa. Kamar mandi. Ada anak kecil nangis, aneh itu. Dan aneh nangis bukan karena ditinggal, aneh sering jauh sama orang tua, aneh sering jauh sama orang tua. Dari kecil tuh aneh sering nginep di Bogor seminggu, liburan sekolah tuh aneh nggak di rumah, di Bogor di pesantren tuh seminggu 2 minggu. Kadang kakak aneh nikah, aneh ikut sama abang ipar aneh tuh di Bogor, di sono dekat Sukabumi Ciawi sono, nginep seminggu sampai nggak sekolah. Iya, karena aneh sering jauh, sering dibawa kemana-mana. Aneh teman-teman aneh tuh orang tua. Teman aneh tuh beda 20 tahun. Dulu anak masih kecil tuh nggak suka main sama yang sepantaran. Aneh mainnya sama yang lebih tua, 20 tahun, 30 tahun. Sering diajak kemana-mana, diajak ke rumahnya, nginep sono, nginep. Dan nginep di Cianjur pernah, masih kecil, liburan juga nginep sana. Jadi pas aneh mondok tuh nggak didatengin, biasa aja sebenarnya. Cuma gara-gara diledekin ya nangis jadinya. Gara-gara diledekin ya, gara-gara ngelihat pemandangan, padahal kan biasa. Tapi kok pas di kalimat itu kan udah sian deh, masuk ke hati. Nangis, kenapa nih nangis ya? Aduh, ada saja. Nah itu dia. Jadi jangan sampai terganggu sama dunia luar ente lagi mondok. Siapa yang ganggu? Setan. Bentuknya ya bukan berarti orang tua ente setan, bukan. Bentuknya lewat siapa? Lewat teman, ente disuruh keluar, lewat orang tua, ente dibikin gak betah, orang tua ente gangguan ekonomi misalnya. Atau lewat pacar, bahkan ada yang pacaran, misalnya pacarnya pindah pondok dan nggak bisa hidup tanpa dia, akhirnya dia pindah juga. Allahu Akbar. Ada gak? Ada sampai sebegitunya, ada. Ya bahlul banget dia. Anda lagi mondok kemana dia? Kabur. Emang kenapa? Si Anu kabur. Pondoknya misah loh padahal. Pondoknya di sini cowok, ceweknya di sana 3 kilo. Dia tahu dia kabur, bukan kabur, pindah. Dapat kabar, wah dia nggak bisa hidup tanpa seorang pindah juga di Allah. Bisa gitu, terdistrak. Akhirnya Al-Qur'annya nggak selesai, akhirnya sekolahnya nggak lanjut, akhirnya
mondoknya, besok-besok akhirnya masuk sana nggak jadi orang. Bertahan, man sabata nabata. Siapa yang bertahan dia akan tumbuh. Pindah lagi sono, pindah lagi sini. Aneh mau SMA di luar, aneh mau SMP di luar, aneh mau ini di luar, udah cobain aja. Paham tuh? Likullin, kalau kata ta'limul muta'allim itu ada syairnya, likullin ila sya'wil ula harakatu walakin qalilun minar rijali sabat. Kata ta'limul muta'allim, pengen ngajar ta'limul muta'allim kayaknya dah. Ini masih hafal dikit-dikit soalnya. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin qalilun minar rijali sabatu. Setiap orang pengen jadi yang pertama. Siapa yang mau ranking saya? Siapa yang mau jadi juara? Siapa yang mau bintang saya? Siapa yang mau jadi ulama saya? Walakin akan tetapi qalilun, sedikit minar rijali. Ya, bertahan Kalau sekali menang ya iya udah sekali. Coba bertahan. Menang terus gimana caranya? Mondok, Anda bisa mondok setahun. Wah, jadi juara. Tahun kedua coba liatin. Masih enggak semangatnya kayak tahun pertama? Sulit. Tahun pertama mondok cium tangan sama gurunya berkali-kali. Tahun kedua males. Tahun ketiga aduh bodoh. Tahun 4 kagak jamaah. Tahun kelima kagak sekolah. Misalnya nggak mau masuk kelas, nggak mau ngaji. Tahun pertamanya wah semangat, duduk paling depan. Iya, gurunya di ini. Pokoknya wah masya Allah tabarakallah. Orang-orang masih pada di kamar, dia udah di sini. Tahun kedua lihat. Nah, ntar aja dah jalannya. Tahun ketiga tunggu komat. udah komat lari. Tahun pertama kan semangat kan? Sebelum azan udah datang. Kedua belum azan. 3 belum komat. Tahun keempat udah sholat ya? Udah sholat ya. Udah sholat akhirnya sholat di belakang sholatnya. Masih bagus sih sholat di masjid. Tahun kelima mana dia dipanggilin dulu. Walakin qalilun minar rijal sabat. Likullin ila sya'wil ula harakatu. Setiap orang ingin menjadi yang pertama. Walakin akan tetapi qalilun, sedikit minar rijali sabatu, daripada manusia yang bertahan. Inqati' ai inqati' yaitu arti dari kalimat tabattal. Inqati' putuslah ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua gangguan pinggirin. Termasuk aneh loh. Ini anehnya di depan ente. Aneh nggak bisa hidup di luar Tuhan. Jujur aneh lemah. Sulit banget hidup di luar itu. Makanya aneh cari tempat yang bisa mendukung aktivitas yang islami, sholat bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Aneh cari. Jadi aneh di sini tuh bukan semata-mata ngajar pengen, bukan. Aneh tuh berusaha juga melawan hawa nafsu. Berusaha melawan hawa nafsu sulit. Makanya cari tempat yang mendukung, cari orang-orang yang mendukung. Untuk melihat orang anak santri pakai peci, pakai sarung, ada anak putri bawa mukena, hahaha, sholat. Jadi wah ada robbah, ada semangat. Coba di luar, nggak ada, sulit. Makanya nih cari juga, termasuk aneh tuh di sini bukan semata-mata pengen ngajar, aneh ulama apa enggak, aneh juga santri. Cuma senior gitu aja bedanya. Dan aneh juga butuh bimbingan, juga butuh arahan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa wa'bud? Sembahlah, ibadahlah rabbaka kepada Tuhanmu hatta sampai ya'tiyakal yaqin, datang kepadamu kematian. Yakin di sini artinya kematian. Yakin artinya kan yakin 100% full tekad. Yakin di bahasa Indonesia, bahasa Arab sama yakin, percaya. Yakin di sini maksudnya kematian. Jadi berusahalah menyembah Tuhanmu sampai titik darah penghabisan, sampai engkau mati berusahalah tetap menyembah Tuhan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa orang mengerjakan mithqal sebesar dzarrah, atom. Sebesar atom, khairan, sebuah kebaikan,
yarahu, dia pasti akan melihatnya. Pasti akan melihatnya. Melihatnya gimana? Melihat kebaikan yang dikerjain. Meskipun kecil. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian atau engkau persembahkan, apa yang engkau persembahkan, wa ma tuqaddimu, apa yang engkau persembahkan, li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, daripada kebaikan, pahala, amal kebajikan, tajiduhu indallah, maka kalian akan melihatnya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Huwa khairan wa a'zama ajra, dan dia lebih besar dan dia lebih agung pahala. Jadi ganjaran yang diterima seorang mukmin ketika mengerjakan kebaikan itu lebih baik daripada ganjaran yang diterima dari manusia. Kita sholat diapresiasi sama pengurus, diapresiasi sama guru, pahalanya lebih gede daripada sekedar apresiasi doang. Ngaji misalnya, yang ngaji dikasih sepeda, ya sepeda nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, besar banget pemberian Allah. Nggak ada apa-apanya sepeda. Ya orang kecil nggak apa-apa kasih sepeda, bisa biar girang. Cuma kalau dipikir-pikir ya buat apa? Artinya tuh besar banget nanti pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian sedekahkan, infakkan, min khairin, daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah dengannya maha mengetahui. Nih, itu nyala gak sih mic-nya? Speakernya? Nyala? Cek, slow, bismillah. Nyala itu? Kayak satu doang ya, nyala ya? Nyala? Nyala gitu? Atau udah biar. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat Al-Qur'an di bab ini katsiratun, banyak sekali, ma'lumah, yang sudah maklum. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis, fal awwal, hadis yang pertama, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliya faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha aw yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah walakin ista'adzani la u'idzannah, rahul Bukhari. Adzantuhu a'lamtuhu bi anni muharibun lahu ista'adzani, ruya bin nuni wa bil ba'i ista'adzabi. Ini hadis yang ada di Arba'in ya, Arba'in Nawawiyah. Fal awal, hadis yang pertama, an Sayyidina Abi Hurairah, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda sama kita, banyak maunya. Kalau wali itu enggak mau apa-apa. Gimana sih Bang jadi wali? Coba, keinginan ente samain sama keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wali berarti. Allah pengen kita sholat ya udah wali. Allah pengen kita enggak maksiat, kita enggak, ya udah wali. Jadi emang banyak definisi wali. Di antaranya wali itu adalah orang yang dijamin semua kebutuhan hidupnya, nggak celaka gitu. Hidupnya tuh selalu dipenuhi dengan keberuntungan. Wali. Faqad adzantuhu bil harbi. Sungguh aku telah mendeklarasikan kepadanya bil harbi, peperangan. Jadi siapa yang memusuhi waliku, maka aku putuskan, aku deklarasikan perang untuknya.
Gimana cara memusuhi wali? Misalnya, banyak. Dicaci maki, dihina, disakiti, itu yang memusuhi wali, begitu menyakiti wali, memusuhinya, memfitnah, menuduh misalnya. Faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku telah deklarasikan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku. Wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekat ilayya kepadaku, abdi, hambaku, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratu alaih, daripada apa yang aku wajibkan. Daripada apa yang aku wajibkan. Jadi ketika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dekatilah dengan kewajiban, jangan yang lain. Jadi harus tahu yang namanya skala prioritas. Ini kita sebagai santri nih, dengerin. Woi santri, ini namanya skala prioritas. Tahu yang mana yang harus didahulukan. Itu namanya taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Ada yang sunnah, ada yang wajib, kerjain yang wajib dulu. Jangan kerjain yang sunnah dulu. Wa ma yazalu 'abdi, dan senantiasa hambaku, wa ma yazalu, dan senantiasa hambaku, abdi, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku, yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah, ngerjain yang wajib dulu. Habis yang wajib baru yang sunnah. Kalau yang wajib udah dikerjain, yang sunnah udah diperbanyak, maka Allah akan mencintai kita. Fa idza ahbabtu, kalau aku telah mencintainya, kalau saya sudah cinta kepada ini orang yang selalu mengerjakan sunnah setelah kewajiban, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah telinganya yang dia pakai untuk mendengar. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah telinganya yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan matanya yang ia pakai untuk melihat. Dan matanya yang ia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu, atau yabtishu, bisa yabtishu, bisa yabtishu biha, dan tangannya yang dipakai untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dipakai untuk berjalan. Jadi semua gerak-geriknya itu sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau begitu. Jadi cara jadi wali begitu, kerjain yang wajib, kemudian perbanyak yang sunnah. Wala in sa'alani, dan apabila dia meminta kepadaku, la u'tiyanna, niscaya akan aku berikan. Niscaya akan aku berikan. Makanya kan orang pada sering datang ke kiai, kasepuhan, atau orang-orang yang ajengan, habib, wali, ngapain ya? Minta doa. Bukan dia minta sama ini orang, bukan, minta didoain. Karena apa ini? Karena ini orang doanya tembus langsung. Kalau minta langsung dikasih. Kita minta perantara lewat dia. Bukan kita minta enggak, kita minta tolong doain dong saya. Emang nggak bisa minta sendiri? Bisa, cuma beda apa ya? Beda amal lah. Kayak ente misalnya bilangin dong Bang Aboy ini, misalnya ente nggak berani bilang langsung ke Bang Aboy, bilang ke Abi, bilang ke siapa? Ke Maryam misalnya, atau bilang ke Zizi misalnya.
Tolong bilangin, bilangin. Kenapa nggak bilang beda. Nah, itu kira-kira konsepnya begitu. Wala in ista'adzani la u'idhanna, dan kalau dia meminta ista'adzani, meminta perlindungan, la u'idhanna, niscaya akan aku lindungi. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Selengkapnya diajarin sama Ustadz Fitri. Atsani an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih 'azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu minhu ba'a wa idza atani yamshi ataytuhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi, daripada apa yang ia riwayatkan, an Rabbih, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya hadis qudsi. Azza wa Jalla, yang maha agung dan maha luhur. Qala, Allah berfirman, idza taqarraba al-'abdu ilayya, apabila mendekatkan seorang hamba, abdu, ilayya, kepadaku, shibra. Apa shibra? Sejengkal. Shibron ya, sejengkal. Dari ujung kelingking sampai ujung jempol namanya shibra. Namanya shibra. Taqarrabtu ilaihi dhira'a, aku akan mendekat kepadanya, dhira'. Dhira' itu satu tangan. Berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya harwalatan, dengan berlari. Maksudnya apa? Gimana Allah berlari? Bukan, Allah itu lebih cepat rahmatnya ketimbang keinginan kita. Kita pengen tobat, Allah udah sambut duluan. Tinggal kita jujur, beneran apa tobat apa entar-entaran. Kita pengen ke masjid, Allah udah sambut duluan. Kita pengen ngaji, Allah udah sambut duluan. Udah langsung disiapin, maksudnya begitu. Disiapin pahalanya. Teman hamba saya pengen ngaji, langsung siapin pahala, siapin pahalanya, siapin pahala. Langsung bikinin istana di surga. Kan belum ngaji, udah bikinin aja dulu. Ya udah mau siap-siap tuh, lagi pakai sarung misalnya. Tiba-tiba lagi pakai sarung, ada temennya main burung dara. Dilepas lagi sarungnya sama dia. Pak. Istananya, ya udah ntar aja, barangkali dia nggak lama mainnya. Tapi udah disiapin. Itu maksud dari kalimat kira-kira begitu. Taqarrabal 'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Al-Quran. Allah udah siapin duluan. Pengen apa yang dia siapin duluan, udah disiapin duluan. Allah balasannya lebih daripada apa yang kita kerjain. Harwalah tuh lari kecil gitu, harwalah. Kira-kira ba' itu 2 meter ya, ba'. Dari ujung tangan nih sampai, tapi aneh nggak ada 2 meter, ini 1,78 meter. Tapi biasanya sama, ujung ke sini sama ujung sini biasanya sama. Ada yang beda, ada sih. Mungkin tangannya agak pendek. Kan tangan ada yang panjang ya, ada yang lebih panjang. Jadi kalau ada orang berdiri misalnya tangannya sampai lutut, ada yang cuma sampai paha, ada yang sampai betis, ada yang sampai mata kaki misalnya. Kayak ini Titan ya. Ini orang hutan Titan. Tahu Titan tahu? Tahu Titan? Attack on Titan tahu? Titannya itu tangannya sampai bawah sini. Nah. Titan binatang buas. Bis Titan. Al-Thalith, hadis yang ketiga, an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahu Bukhari.
Hadis yang ketiga dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima, dua kenikmatan maghbunun yang dirindukan, fihima, dua nikmat tersebut, katsirun minan nas, banyak daripada manusia. Jadi orang banyak pada merindukan rindu dengan nikmat ini, iri. Ini mirip-mirip dikit iri sama rindu manusia. As-sihah, yaitu kesehatan, wal faragh, dan waktu kosong. Faragh, waktu kosong. Jadi ada dua nikmat yang selalu didambakan oleh seluruh manusia. Apa? Sehat, yaitu kesehatan, dan faragh, dan waktu yang kosong. Orang pengen banget sehat, pengen punya matanya terang, kakinya kuat, lidahnya lentur, bibirnya bisa tersenyum, giginya full misalnya. Ada giginya hilang satu, hilang dua, hilang tiga, ini juga udah pada hilang. Masih muda. Harusnya lengkap, ada 20 berapa gigi? 23 atau 22? Ini nggak tahu gigi ada berapa. Pokoknya begitu dah. Iya, pengen matanya terang, pengen kupingnya denger. Coba tanya sama orang tua. Sama orang tua yang udah tua. Orang tua udah tua pasti ya. Pengen dah badan sehat lagi gitu. Pengen dah mata terang lagi, baca sampai nempel gini nih, nggak kelihatan soalnya. Atau yang jauh-jauh nggak kelihatan sampai sipit. Atau kalau deket nggak kelihatan, harus dijauhin. Kan ribet kan? Hidup kayak begitu. Cuma emang kudu begitu sih. Pengen jalan ke sono, kakinya udah sakit. Iya. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Pengen olahraga, udah mulai, nggak bisa. Main futsal, baru lari 2 menit udah ruku lagi. Ya, baru 2 menit. Jadi orang-orang tuh sangat merindukan yang namanya sehat. Mumpung sehat, maka kerjakan semua yang bisa dikerjain. Ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Mumpung masih ada keinginan, ada kemampuan. Nanti udah tua, punya keinginan, nggak punya kemampuan. Aduh nyesel nggak bisa hafal, nggak ngapalin Quran dulu, sekarang mau baca Quran nggak kelihatan. Coba dari dulu hafalin Quran, nggak kelihatan Quran udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hafal dia. Sekarang jangan hafalin, lihat aja susah misalnya. Makanya mumpung masih sehat, masih terang nih matanya nih, masih terang, ya ada minus dikit nggak apa-apa lah, 1, 2, baca Al-Quran. Nasihat buat Anda juga. Wal faragh, dan waktu yang kosong. Ini kalau waktu kosong ini dirasain biasanya sama orang kota. Sama orang kok. Ente kalau tinggal liburan dah, yang pulang ke kota, yang kalau pulang ke kampung sini orang rumpin, Bilbina, nggak ngerasain ente, masih kosong banyak. Memang kalau udah di kota tuh cepet waktu, udah maghrib, udah isya, udah subuh, udah zohor lagi, udah asar, udah wah cepet banget waktu. Dunia nggak pernah berhenti. Lagi misalnya jalan atau naik kereta dah misalnya Manggarai Pasar Minggu ini penuh lagi, naik lagi, penuh lagi, naik lagi, penuh lagi, naik lagi, gajian habis lagi langsung, wah cepet banget, kagak ada waktu kosong. Di perjalanan 2 jam, pulang 2 jam, tiba-tiba udah sore lagi, udah ini lagi, besok pagi udah berangkat kerja, cepet banget. Gitu aja, liburan Sabtu, Minggu, Senin masuk lagi. Apa? Itu cepet banget kalau di kota tuh. Kalau ente lihat di YouTube atau cepet banget. Atau ente ke stasiun dah pagi-pagi tuh udah berangkat, ini udah siang lagi udah pulang lagi, udah ini udah siang udah pulang lagi. Yo begitu. Akhir bulan ini gajian langsung liburan langsung habis lagi tuh duit.
sama, kita sama dia sama, cuma nggak tahu kenapa di kota tuh cepet banget. Udah azan lagi, udah ini lagi ya. Kalau di sini kayaknya lama banget. Waktu terasa begitu lama. As-sihah wal faragh rawahul Bukhari. Maka kalau ada waktu kosong kerjain. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kalau kamu telah kosong, udah selesai maksudnya gitu. Udah ngerjain ini. Fansab, jalan lagi, kerja lagi. Saya sholat, assalamualaikum warahmatullah, dari tiduran, enggak, langsung kerja lagi wiridan, astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam, udah selesai wiridan, langsung lagi ke kamar, ngapain, makan, habis selesai makan, enggak ada santai. Santai juga termasuk sibuk, ya kan, main termasuk sibuk, ngapain sibuk, ngapain main, enggak apa-apa, tapi udah selesai main, udah langsung cari kerjaan lagi, habis main ngapain ya? Habis main mandi, langsung mandi. Habis mandi ngapain ya? Piket. Habis piket ngapain lah? Berangkat ke masjid. Fa idza faraghta fansab. Selesai kerjaan. Ntar aja dah. Ntar ngapain? Ngapain? Ntar habis ini. Besok aja. Besok udah habis waktunya dah. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab, rindukanlah. Ar-Rabi', hadis yang keempat. Baca hadis banyak kan ini. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta yatatafaddara qadamah. Fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Rabiul Awal sekarang. Masuk Rabiul Awal. Harus semangat selawatnya. Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala fala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hadza lafz al-Bukhari. Hadis yang keempat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, bangun daripada malam atau sebagian malam. Kana yaqum adalah beliau bangun minal laili, sebagian malam, hatta tatafaddara qadamah, mengerjakan salat sampai kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri bengkak. Kalau kita kelamaan kamar mandi ya, kamar mandi bawa HP dah, main situ pusreng kalian dah, jongkok, udah nggak bisa bangun habis itu. Iya, nggak tahu kerjaannya siapa itu. Ngapain tuh dia lama di kamar mandi lagi pusreng dia. La haula wala quwata illa billah, sampai bengkak. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Jangan di kamar mandi. Hatta tatafaddar, sampai bengkak qadamah. Apa qadamah? Kedua kakinya. Qadam tuh telapaknya pokoknya, bengkak kelamaan berdiri. Mungkin berdirinya 3 jam kali. Iya, kayak upacara. Emang lama. Sejam, 2 jam, lama banget emang berdiri. Bahkan beliau sujud lama, dari pagi sampai sore sujud. Sholat dari Isya sampai jam 3 udah berdiri aja. Cobain kali-kali ya. Cobain. Ente ngantuk misalnya, baca Quran ngantuk, berdiri sampai selesai 2 juz. Cobain, rasain gimana baca Quran 2 juz sambil berdiri. Ini punya bapak gitu. Sholat tuh pegangan mimbar. Sholat baca kul huwallahu 1000. Bapaknya udah nggak bisa jalan, bukan nggak bisa jalan, kakinya tabrak tiang listrik, patah dan punya pecah. Jadi kaki yang sebelah kanan, yang kiri itu udah hancur, kecil jadinya, nggak bisa buat, harus pakai tongkat. Kira pakai atau kanan? Kiri, betul kiri.
Gitu. Susah. Sholat itu berdiri pegangan. Kan kagak ruku-ruku, ya udah lagi baca qul huwallah. Berapa 1000 bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Boleh gak baca qul huwa 1000? Boleh sambil sholat 100 misalnya. Cobain. Kok nggak ganti-ganti bang? Emang kenapa nggak ganti-ganti? Nah, dihafal itu doang. Kalau ente misalnya bapaknya semua yang dihafal dibaca, Yasin hafal baca, cuma nggak sequran, nggak dihafal sequran. Hafal Yasin baca lagi sholat pegangan sambil nungguin imam datang. Lama banget sholatnya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau kerjakan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghafarallahu lak. Padahal Allah telah mengampunimu. Kan Allah udah jamin surga. Ma taqaddama min dzambik, daripada dosamu, wa ma ta'akhkhar, daripada dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Ini Nabi nggak punya dosa. Nabi nggak punya dosa. Ini kalimat ungkapan aja. Padahal engkau, artinya tuh engkau udah dijamin masuk surga, kok masih sholat begitu lamanya? Apa kurang apa surganya? Enggak. Apa kata beliau? Qala, maka beliau bersabda, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Emang nggak boleh jadi hamba yang bersyukur, terima kasih? Emang saya nggak boleh menjadi hamba yang berterima kasih, syakur? Kalau kata orang Jerman, bukan orang Jerman, orang Inggris, beyond call of duty gitu kalau nggak salah. Bener gak nih ngomongnya? Hah? Bener gak nih ngomongnya? Beyond call of duty, melakukan sesuatu yang melampaui batas dalam konteks positif. Jadi pahlawan. Beyond call of duty, melebihi sesuatu yang diperintahkan. Udah hafalin sekarang satu hadis ya, nomor 98 aja. Dia hafalin 2 lembar sama dia. Itu namanya beyond call of duty. Tahu call of duty? Game call of duty. Ada? Tahu kan nanti gamenya? Tempatnya tuh melebihi perintah Allah nggak ada. Karena nggak bisa surga itu dibalas pakai ibadah, nggak bisa. Tapi kira-kira begitu. Anak-anak kelas 1 tulis Asmaul Husna sama artinya. Bukan Asmaul Husna doang, semua Al-Fatihah, Al-Baqarah itu sama artinya. Apain banyak-banyak? Kan suruhnya Asmaul Husna doang, enggak apa-apa. Nama beyond call of duty namanya. Iya. Tadi dikerjain kan kelas 1. Kelas 1 dikerjain enggak dari Asmaul Husna? Tulis enggak? Sampai nomor berapa? 2. 99 sama artinya bahasa Indonesia, bahasa Jerman? Enggak. Bahasa Arab Indonesia doang. Iya, bahasa Arab sama artinya bahasa Indonesia maksudnya. Bahasa Jermannya nggak ditulis? Enggak. Gimana? Tulis kita Asmaul Husna. Tulis sampai berapa? 100. Emang sampai 99? Semuanya tulis. Baru berapa? Baru 2? 42. Ya. Kerjain sampai selesai. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah aku, arti sebenarnya itu apakah aku tidak mencintai untuk menjadi hamba yang bersyukur? Emang saya nggak boleh gitu. Muttafaqun alaih, hadza lafzul Bukhari. Wa nahwuhu fi sahihain min riwayat al-Mughirah bin Syu'bah al-khamis an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa yaqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Muttafaqun alaih, wal murad al-'ashr al-awakhir min syahr Ramadan, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.